Hubungan emosi dengan kesehatan organ tubuh. Ada 7 emosi yang disebutkan berkaitan dengan organ-organ vital manusia, yaitu kemarahan berkaitan dengan kesehatan hati, kebahagiaan berkaitan dengan kesehatan jantung, perhatian berkaitan dengan kesehatan jantung dan limpa, kesedihan berkaitan dengan jantung dan paru-paru, rasa sedih berkaitan dengan kesehatan jantung, ginjal, hati, kantung empedu. Perasaan terkejut berkaitan dengan kesehatan jantung dan kantung empedu. Serta kecemasan berkaitan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Dampak negatif stres bagi kesehatan. Stres merupakan respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, baik dalam bentuk respon fisik, mental, atau emosional. Reaksi ini dikenal dengan fight or flight yang menyebabkan denyut jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah naik. Lantas, bagaimana cara stres mempengaruhi kondisi tubuh? Pertama, sistem saraf pusat dan endokrin. Sistem saraf pusat paling bertanggung jawab dalam merespons stres, mulai dari pertama kali stres muncul sampai hilang. Selain menghasilkan respon fight or flight, sistem saraf pusat memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Ketika kortisol dan adrenalin dilepaskan, organ hati menghasilkan lebih banyak gula dalam darah untuk memberi energi pada tubuh. Jika tubuh menggunakan semua energi tambahan, tubuh menyerap glukosa kembali. Bagi yang rentan terhadap diabetes tipe 2, glukosa tidak dapat diserap semua sehingga kadarnya meningkat. Pelepasan hormon adrenalin dan kortisol menyebabkan detak jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, dan pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki. Bagaimana jika stres mulai menghilang? Sistem saraf pusat memerintahkan tubuh untuk kembali pada kondisi normal. Pada sistem pernapasan, saat stres, nafas jadi lebih cepat karena tubuh harus mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi pengidap asma dan emfisema, kondisi ini bisa menyebabkan masalah serius. Pada sistem kardiovaskuler, selain membuat jantung berdetak lebih cepat, stres jangka panjang dapat membuat pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Alhasil, stres jangka panjang bisa meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Pada sistem pencernaan, stres bisa membuat seseorang mengalami heartburn, refleks asam, mual, muntah, dan sakit perut. Stres juga berpengaruh pada pergerakan makanan dalam usus, sehingga meningkatkan resiko diare dan sembelit. Pada sistem otot rangka, pada stres kronis alias terjadi dalam jangka panjang, otot tidak mempunyai banyak waktu untuk rileks. Akibatnya, otot menegang sehingga mengalami sakit kepala, nyeri punggung, hingga nyeri seluruh tubuh. Pada sistem reproduksi, pria lebih banyak menghasilkan hormon testosteron selama stres. Kondisi ini bisa meningkatkan gairah seksual dalam jangka pendek. Jika berlangsung lama, kadar hormon testosteron pria mulai menurun hingga mengganggu produksi sperma yang bisa meningkatkan risiko terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi. Bagaimana dengan wanita? Stres jangka panjang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Pada sistem imun, stres dalam waktu lama merangsang tubuh untuk melepaskan kortisol atau hormon stres yang bisa menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Akibatnya, seseorang yang mengalami stres kronis rentan mengalami infeksi penyakit seperti influenza dan membuat luka sulit sembuh.
Semoga bermanfaat. Salam dari Klinik Akupuntur Kebun Rumput Bu Susan.